Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dalam kondisi sehat tak kurang suatu apa. Amin. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teman-teman yang saya cintai, untuk kali ini saya akan sharing tentang nikmatnya bertetangga dalam bingkai Islam. Nah, mungkin teman-teman sudah paham bahwa tidak ada agama selain Islam yang mengatur kehidupan kita ini dengan sangat lengkap, dari mulai bangun tidur hingga menjelang tidur. Nah, alhamdulillah kita sudah menjadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tentang bagaimana hidup dari mulai bangun sampai menjelang tidur. Dan salah satu yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam Islam adalah bahwa kita ini ada adab bertetangga yang baik. Nah, adab bertetangga ini sangat penting karena kita perlu hidup dalam masyarakat dalam kondisi yang damai dan merasa nyaman satu sama lain. Alhamdulillah, Quran telah mengatur tentang bagaimana kita bertetangga dengan baik. Jadi di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang wa'budu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu waha wa la tusriku bihi say'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari jumbi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan wa khura. Nah, artinya kurang lebih, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, untuk implementasinya bagaimana bertetangga dengan baik, tentunya Rasul kita Muhammad SAW telah memberikan contoh bahwa beliau ini tidak pernah menyakiti tetangganya. Beliau selalu tersenyum dan membuat orang-orang di sekitarnya itu merasa nyaman dengan keberadaannya. Dan tetangga beliau itu tidak hanya orang Islam, tapi juga banyak orang Yahudi di Madinah, dan mereka juga merasa nyaman dengan Nabi. Nah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah berkata bahwa malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris. Nah, dan juga disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya juga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, begitulah indahnya kehidupan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan dan tidak terkecuali dalam hidup bertetangga. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam adab bertetangga ini antara lain ya, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memperlakukan tetangga kita dengan sebaik-baiknya.
Karena kalau ada apa-apa, yang tahu pertama adalah tetangga kita, yang bantu kita adalah tetangga kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, yang ketiga, kita dianjurkan untuk berbagi kepada tetangga kita. Misalnya kita dari pulang pergi bawa oleh-oleh untuk dibagi ke tetangga, itu sangat bagus untuk memberi hadiah dengan tetangga kita. Nah, bahkan juga Rasulullah pernah bilang berkata kepada sahabatnya Abu Dar, "Wahai Abu Dar, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu." Nah, demikianlah bahkan buat orang yang katakan dia kemampuannya terbatas, maka kalau masak diminta diperbanyak kuahnya agar bisa dibagi buat tetangga yang memang dekat dengan kita. Nah, hal lainnya kita juga dianjurkan untuk menghormati dan menghargai tetangga. Misalnya, ini contoh dalam sehari-hari, kalau kita itu menanam pohon, kemudian tiangnya itu istilahnya itu jatuh ke pagar tetangga kita gitu, melengkung gitu ya. Nah, itu kalau ada buahnya, itu tetangga kita berhak mengambilnya karena sudah ada di tanahnya mereka. Nah, yang paling bagus memang kalau kita itu tahu batas-batas itu sehingga tidak mengganggu tetangga kita. Demikian juga dalam hal jual beli. Misalnya kita ada rumah yang mau dijual, sebelum dijual ke orang lain, untuk ditawarkan dulu ke tetangga sebelah kita apakah mereka mau membelinya. Itu salah satu bentuk penghormatan kepada tetangga. Nah, seandainya contoh-contoh tadi dan masih banyak contoh lainnya itu dipraktekkan oleh semua kaum muslimin di dunia ini, tentu ya akan insya Allah akan terbangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang karena mereka saling menghargai dan mencintai satu sama lainnya. Pemberian hadiah kepada orang lain itu akan memberikan dampak saling merasa dekat. Nah, kalau kita dengan tetangga saling memberi hadiah, saling tegur sapa, senyum, itu ikatan akan semakin bagus dan semakin harmonis hubungan di antara tetangga. Nah, kalau dalam praktek kehidupan kami di kampung kami di sini ada beberapa hal yang kami lakukan untuk upaya mendapatkan kenyamanan dalam bertetangga di wilayah RT atau jamaah masjid kami. Nah, kami ini membuat WhatsApp group yang berisi seluruh warga atau jamaah. Nah, di situ kita bisa berbagi info. Bahkan kalau yang grupnya ibu-ibu, karena ada dibagi, ada grup ibu-ibu, ada grup bapak-bapak. Nah, grup ibu-ibu ini bahkan kalau misalnya kita ada sesuatu kekurangan dalam persiapan masak, kalau kita beli ke pasar atau ke tempat lain, mungkin perlu waktu lebih lama, sedangkan kita udah buru-buru mau segera selesai. Kita tidak merasa malu untuk bilang di grup, siapa yang punya ini, aku perlu untuk masak ini. Itu biasa dilakukan di grup kami, sehingga kami ini sudah kayak keluarga besar dalam satu wilayah RT itu, saling membantu. Kemudian kami juga punya acara-acara yang menjadi wadah komunikasi antar warga. Yang standar ya, itu ada majelis taklim, itu saya rasa semua masjid punya ya. Nah, di sini majelis taklim punya kegiatan cukup banyak, dari hari Senin sampai Ahad itu hampir tiap hari ada kegiatan ya, 5 hari dalam seminggu itu ada kegiatan. Baik yang untuk pengajian, belajar Al-Quran, tadarus atau tausiah dengan mengundang guru dari luar. Dan di luar itu, maksudnya di luar pengajian majelis taklim, kami biasa adakan rekreasi setiap 3 bulan atau mengadakan yang acara tahunan juga ada. Nah, ini sifatnya yang sederhana, yang 3 bulan. Misalnya kita adakan makan bareng di rumah tetangga A, besok lagi 3 bulan lagi di tetangga B. Tujuannya hanya mendekatkan antar ibu-ibu yang ada di lingkungan kami. Dan juga
sudah menjadi kebiasaan. Ini juga sebenarnya juga secara umum jadi kebiasaan orang Indonesia. Kalau kita habis dari pergi, kita akan saling menghadiahi atau memberikan oleh-oleh ke tetangga kiri kanan kita yang dekat tentunya. Nah, selain itu praktek Islam yang lain yang juga kita laksanakan adalah menengok tetangga yang sakit. Nah, di sini kami juga ada tim yang namanya seksi sosial. Kalau ada yang sakit, dia akan tahu dari update itu dan nanti akan mewakili warga. Itu beberapa orang kan menengok yang sakit itu sehingga bisa menghibur orang sakit dan mendoakan agar segera sembuh. Nah, hal itulah yang kami lakukan sebagai upaya agar bertetangga itu nyaman dan kita itu merasa bersaudara dalam suatu keluarga besar lingkungan kita. Ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Saya rasa banyak sudah mempraktikkan ini sekedar sharing saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kekurangan.